Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik para pemirsa dimanapun berada, selamat bergabung kembali dengan acara program podcast dakwah dari Ma'had Darul Athar Al-Islami di lokasi di Ponpes Darul Athar Al-Islami di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dan tema perbincangan di podcast kami pagi ini masih seputar marhala yang kita punya, yang mana kita sudah terangkan bahwa waktu itu di Ma'had Darul Athar itu tersedia jenjang pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi yang yang mana setiap marhala yang kita punya ini memiliki target pembelajaran atau bisa dibahasakan dengan standar kompetensi lulusan. Yang di podcast di program sebelumnya kita sudah sampaikan tentang target pembelajaran dari tingkat marhalah ula yang disertikan dengan SD. Nah, kali ini insya Allah kita akan bincang-bincang tentang marhalah berikutnya, istilah marhalah al-wusta, yakni setara dengan SMP. Dan alhamdulillah sudah kita hadirkan mudir atau kepala sekolah dari marhalah wusta dari Ma'had Darul Athar, ini Al-Ustadz Wahyu Abu Qatadah SPD hafizahullah ta'ala. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Baik Ustaz? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ini pagi ini kita akan berbincang Ustaz tentang marhalah wusta atau yang setara dengan SMP yang kita punya, yang kita akan lebih detail tentang pertama tentang mata pelajaran yang didapat oleh santri di SMP kita ini mulai kelas 1 sampai kelas 3. Ya, nanti kita urutkan Ustaz dari setiap madah yang kita punya. Mohon Ustaz jelaskan nanti. Yang paling pertama yang kita mungkin para wali santri juga ingin tahu, apakah marhalah wusta kita ini Ustaz menerima khusus dari marhalah ula dari kita atau boleh dari SD luar Ustaz? Monggo. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Mohon waktunya Ustaz ya. Nggih, fadhil Ustaz. Marhalah wusta atau bisa disebut di tempat lain kadang disebut marhalah mutawassithah. Mutawassithah ya. Atau setara dengan jenjang SMP. Iya. Ditempuh selama 3 tahun dan mendapatkan alhamdulillah 2 ijazah. 2 ijazah. Ijazah yang pertama itu ijazah ma'had, yang kedua ijazah resmi negara. Karena alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan salah satu lembaga yang berada di Desa Pantenan, dan kami punya kerjasama yang baik kepada pihak sana. Maka mulailah kami bekerja sama dan mendapatkan persetujuan untuk bisa kita ikutkan santri-santri kami mengikuti ujian nasional, sehingga lulusan Darul Athar untuk jenjang SMP bisa setara dengan sekolah-sekolah umum di luar sana, mendapatkan ijazah negara yang resmi seperti itu. Adapun pelajaran atau mata pelajaran yang setiap hari dipelajari di marhalah wusta ini kita bagi menjadi 2 Ustaz. Yang pertama adalah mata pelajaran umumat atau disebut pelajaran umum. Ini mencakup matematika, bahasa Indonesia, IPA. Kita datangkan gurunya langsung dari MTS yang sudah kami sepakati tadi itu. Jadi langsung kita datangkan guru umum, mereka mengajari di bidangnya masing-masing.
Kemudian pelajaran yang kedua adalah pelajaran diniyah. Nah, diniyah ini mencakup seperti akidah, fikih, adab, kemudian bahasa Arab, termasuk ilmu-ilmu alat. Bahasa Arab mencakup lughatul Arabiyyah, nahwu, shorof, seperti itu, Ustaz. Kemudian kalau kita kerucutkan kembali, Ustaz, dari pelajaran yang diambil dari dua jenis mata pelajaran, dari ilmu umum dan ilmu diniyah, kita lebih menitik beratkan ke ilmu diniyah, seperti itu, Ustaz. Baik itu dari sisi memahami literatur bahasa Arab, atau dari sisi memahami ilmu-ilmu diniyah untuk tingkat pemula dasar, itu lebih kita tekankan, Ustaz. Kalau di persentase, Ustaz, diniyah sama umum berapa banding berapa, Ustaz? Perkiraan bisa 1:3 gitu, Ustaz, ya. Persentase misalkan diniyah 70%, umumnya 30% atau berapa? Iya, jadi diniyah itu mungkin bisa lebih banyak mendominasi, itu sekitar 70%. 70% ya. Sisanya itu pelajaran umum. Sisanya pelajaran yang umum. memang dijadikan ujian negara ya, Ustaz? Iya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada kan? Bahasa Inggris belum ada, Ustaz. Belum ada. Jadi hanya 3 mapel itu. Ya. Terus tadi mengenai penerimaan santri baru, Ustaz, untuk marhala wusta ini, kalau dari SD umum misalkan yang belum dapat bekal tentunya ya, bahasa Arab, diniyah itu, apa kita tetap menerima? Iya. Atau bagaimana? Kita bisa menerima dari SD yang bukan dari Darul Athar. Iya. Misal contoh dari MI luar atau SD negeri, insya Allah bisa. Yang terpenting adalah ketika standarisasi masuk itu dia sudah mampu. Misal contoh, jadi di sini kita buka ada istilahnya tes, tes masuk marhala wusta dengan berbagai macam pertanyaan. Misal contoh baca Al-Quran, lanjut ayat, kemudian beberapa kosakata bahasa Arab. Meskipun itu dari luar Darul Athar, tapi standarisasi dia bisa masuk, alhamdulillah kita bisa welcome, bisa menerima dengan baik, seperti itu, Ustaz. Berarti jarang sekali, Ustaz, kalau dari SD umum, karena SD umum kita tahu ya, SD negeri misalkan mau masuk wusta di sini, ya, tentunya mereka nggak punya bekal gitu untuk bahasa Arab, ilmu diniyah. Terus bagaimana, Ustaz? Apa banyak yang masuk atau banyak yang tertolak gitu? Alhamdulillah, justru malah lebih banyak yang untuk tahun ini, Ustaz, ya, banyak yang dari SD negeri, ya? Dari yang memang notabene-nya dia belum pernah belajar apa itu al-qalamu, apa itu bahasa Arab, nggak pernah tahu. Jadi benar-benar jadi nol, tapi dia punya bekal baca Al-Quran. Nah, ketika dia punya bekal baca Al-Quran dan bagus, dikategorikan dia ini standar baca Al-Quran itu bagus, secara mujawad dan semisalnya, maka insya Allah ilmu-ilmu bahasa Arab yang lain mudah. Jadi di tahap pertama atau istilahnya di kelas pertama itu, Ustaz, itu bukan langsung kita membebani santri ini dengan banyak pelajaran yang berat, tidak. Tapi mungkin masih adaptasi lidahnya dilatih, atau mungkin bacaan Al-Qur'annya diperbagusi dulu, sehingga ketika sudah di semester 2 sudah siap dengan sepenuhnya dan bisa mengejar teman-temannya, seperti itu. Kita kembali ke ini dulu, Ustaz, ke pendaftaran masuk ya. Iya. Jadi biar para calon wali santri kita juga tahu kalau mereka ingin mendaftarkan ke wusta di marhala kita, di ma'had kita, ya harus mempersiapkan ini gitu. Jadi untuk yang tes pertama tentunya yang wajib tes masuk adalah bahasa Arab, Ustaz, ya. Insya Allah kosakata bahasa Arab. Kosakata bahasa Arab, misalkan al-qalam apa, kitab apa, begitu. Yang istilahnya benda-benda di sekitar kita. Oke, ini berapa kira-kira pertanyaan untuk mufradat, berapa jumlahnya itemnya? Bisa sekitar 10 mufradat ya. 10 mufradat. Ini maksudnya biar mereka tahu, Ustaz, nanti apa yang mereka persiapkan untuk anak-anak. Terus
Untuk Al-Qur'annya seperti apa Ustaz? Al-Qur'an ini baca Al-Qur'an saja Ustaz. Baca Al-Qur'an. Kelancaran dia. Kelancaran saja ya. Iya. Maksud tajwid secara standar Ustaz. Standar, nggak perlu terlalu bagus pokoknya. Artinya bisa gitu. Bisa. Ya? Oke, berarti baca Al-Qur'an lancar. Itu sudah masuk kriteria. Kemudian yang untuk diniyahnya apa Ustaz yang ditanyakan? Seputar apa misalkan? Kalau diniyah belum agamanya. Kalau diniyah kita tidak terlalu memberatkan di situ. Kita dari dua sisi saja Ustaz. Tadi itu bahasa, kemudian Al-Qur'an dan mungkin latar belakang dia sebelumnya di sekolah apa, atau kemudian alasan kenapa dia memilih di Darul Athar itu, dari sisi mana dia tertarik, seperti itu Ustaz. Ya, berarti ini cukup ringan kalau saya pandang Ustaz. Untuk syarat masuknya kalau cuma 2 ya, di pesantren yang diniyah ini, kalau syarat masuk cuma 2 para pemirsa ini berarti termasuk ringan. Jadi persiapkan untuk putra-putri Anda untuk bahasa Arab, mufradat untuk bahasa Arab, jadi kosakata di benda-benda di sekitar kita cukup 10 ya, tentunya persiapannya lebih dari itu. Kemudian yang kedua, persiapkan anak untuk belajar membaca Al-Quran, insya Allah bisa kita terima itu untuk pengetahuan agama, karena memang di SD umum mungkin belum luas ya, jadi kita nggak jadi persyaratan ya Ustaz. Betul. Baik, sekarang anak ini sudah diterima Ustaz, kelas 1 ya. Kita anggap ini dari umum ya, kebanyakannya itu dari umum. Nah sekarang Ustaz terangkan yang didapat pelajaran untuk kelas 1 Ustaz, itu dari sisi bahasa bagaimana Ustaz ini perkembangannya untuk pelajarannya? Kalau kelas 1 ya itu sebenarnya Ustaz ya, dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu semua mapelnya sama. Misal contoh, setiap harinya mereka belajar 5 mapel, baik itu akidah, fikih, adab, nahwu, shorof, lughatul arabiyah. Setiap hari mereka bertemu dengan mata pelajaran yang sama. Maka itulah kita sebut sistem kita adalah sistem mulazamah, itu dari sini Ustaz. Karena memang selalu istimror, terus-menerus kita pelajari pelajaran yang sama setiap harinya. Jadi kalau bisa kita katakan kelas 1 dapat apa? Ya dapat, alhamdulillah mereka sudah masuk di semua bidang mata pelajaran 6 tadi. Tapi kelasnya adalah masih kelas pertama, pengenalan. Ya, pengenalan. Misal contoh, kalau nahwu mungkin masih apa sih itu isim, apa itu fiil. Dari betul-betul masih pengenalan. Lughatul arabiyah juga seperti itu Ustaz. Baru istilahnya kosakata dasar, gimana cara bertanya siapa nama kamu, mas muka, siapa nama keluarga kamu, ibumu dan semisalnya, apa hobi kamu, masih istilahnya masih betul-betul dasar. Sederhana ya. Adapun kalau tauhid Ustaz, fikih, alhamdulillah kalau fikih kelas 1 itu babut toharoh Ustaz. Babul untuk bersuci. Dari bersuci sampai mana selesainya Ustaz? Bersuci saja Ustaz. Cukup bersuci ya, sampai wudu. Wudu. Dari bab najis masuk ya? Iya, masuk. Bab najis masuk sampai wudu. Baik itu tayamum masuk juga masuk. Kalau mandi besar belum Ustaz? Belum ya? Belum. Mandi itu nanti dipisah lagi mungkin Ustaz. Oke. Terus yang akidah Ustaz? Kalau akidah, alhamdulillah akidah ini juga dasar. Kita pakai kitab yang sudah ma'ruf itu Ustaz. Semester pertama itu khud aqidatak ya. Khud aqidatak. Kemudian yang semester 2 itu as-su'al wal jawab fil aqidah. Itu betul-betul sangat dasar. Siapa misal contoh apa itu mahwal ibadah, apa itu ibadah, itu didapat di kelas 1 Ustaz. Di kelas 1. Ya cukup luas kalau memang itu selesai Ustaz. Untuk kelas 1 berarti lumayan lah, untuk dasarnya itu sudah cukup bagus berarti. Baik, kemudian yang ini Ustaz, yang hadis, pelajaran hadis Ustaz. Iya, ini juga salah satu ikon yang kita tonjolkan Ustaz. Ada beberapa ikon yang kita tonjolkan, itu salah satunya hadis. Hifdzul hadis ini kita buat sistem per semester itu 50 hadis dia hafal secara mutkin Ustaz.
Nah, jadi ketika dia 3 tahun di pesantren, otomatis dia sudah 300 hadis. Kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin itu Ustaz, yang ringkasan itu 300 hadis, salah sumi'ah muttafaqun alaih fi Riyadhus Shalihin itu. Oh itu ya. Jadi dicicil ya. Iya. Berarti satu semester 50 hadis. Berarti semester pertama dia harus 50. Berarti untuk setelah 1 berarti dapat 100 tadi ya berarti. 100 hadis. 100 hadis. Sehingga ketika nanti Zat, ketika sudah selesai 300 hadis, itu alhamdulillah kita bisa memberikan sertifikat dan langsung ditandatangani oleh Syekhuna Ustadz Khaliful Hadi. Beliau mendapatkan sertifikat hafal 300 hadis. Kalau untuk ini Ustadz, pelajaran hadisnya sendiri di Rosalnya, misalkan faedah hadis itu didapat di mata pelajaran apa Ustadz? Di mata pelajaran hadis itu Ustadz. Jadi gitu. hadis itu bisa kita katakan ada 2 waktu ketemu dengan mustami'nya. Yang pertama ketemu untuk mengambil faedah saja, arti, kemudian makna hadis dan penjabarannya. Kemudian pertemuan yang selanjutnya untuk setoran. Jadi setoran setiap hari seperti itu Ustaz. Oke. Baik Ustaz, selesai sudah kita untuk kelas 1 sekitar itu yang didapat insyaallah bagi peserta didik. Dan untuk kelas 2 Ustaz, tentunya ada peningkatan ya dari sisi bahasa. Iya. Dan semuanya. Bagaimana Ustaz untuk bahasa Arabnya Ustaz? Kalau bahasa Arab alhamdulillah ya. Sedikit-sedikit santri sudah mulai bisa mengetahui kaidah-kaidah nahwu. Shorof juga sudah mulai bisa mengetahui seperti ini wazannya apa, ini domirnya apa, asal katanya apa, sigohnya apa. Itu alhamdulillah sudah. Jadi sudah melatih i'rab ya? Melatih i'rab juga. Di kelas 2 itu? Iya, untuk tingkat marfu'atil asma. Khusus marfu'at ya? I'rab marfu' ya. Di kelas 2 itu di kelas selesai? 2. Alhamdulillah selesai. Oh, insyaallah. Itu nahwu shorof. Adapun lughatul arabiyahnya ya sudah otomatis lebih banyak kosakatanya lagi. Sudah mulai merangkai sedikit ya. Kemudian tasrif berarti ngafal wazan ya? Iya. Di kelas 2 itu sampai berapa wazan yang harus dihafal? Kalau kelas 1 tadi saja ya, kelas 1 baru kelas masih, kalau kelas 1 itu masih tasriful usul. Tasriful usul yang 6 bab itu. Oh, 3 huruf itu ya? Sulasi mujarrad. Kalau kelas 2 itu sudah mulai sulasi mazid yang 12 bab. Sampai selesai itu? Sampai selesai. 9 huruf? Sampai 7 huruf? Bukan, ini kalau sulasi mazid itu 3 huruf, tapi ada 12 bab. 12 bab? Iya, ada 12 bab, tapi tidak hanya 12 nanti yang mereka hafal. Mereka hafal amthilah juga. Misal contoh, usulnya adalah af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, mereka juga menghafal dari amsilah yang ada. Akroma yukrimu ikroman. Contoh-contohnya. Iya, sehingga mereka tidak kaget ketika menemukan kosakata baru dengan wazan yang sama di bab 1 tadi. Gitu. Berarti sulasi mazid itu kan ada tambahan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf. Itu rampung di kelas 2. Alhamdulillah selesai. Jadi sampai if'an lala ya saya sampai 7 sampai ya? If'aulala ya? If'an lala. If'ala yaf'alu terakhir itu. Sampai terakhir itu. Ya, cukup jauh berarti. Iya. Itu yang sahih semua ya diselesaikan di kelas 2. Iya, masih sahih dulu Ustaz. Ya. Masih sahih. Ya, lumayan saya sudah jauh. Berarti amthilahnya perwazan tuh kira-kira mereka dapat berapa contoh ya? Semuanya Ustaz. Contoh itu harus mereka selesaikan semua. Mereka paling tidak lidahnya itu sudah pernah mentasrif kosakata itu. Ya, itu. Kalau nulisnya Ustaz? Kalau nulis biasanya itu memang kita selipi Ustaz. Kita tidak ada mata pelajaran imla langsung, tapi sering saya sampaikan kepada guru-guru untuk diselipi santri itu suka nulis. Nah, baik itu di sorof atau mungkin fikih, nulis dalil apa, sehingga mereka terbiasa menulis tadi. Ya. Baik, untuk bahasa itu ya kurang lebih didapat di kelas 2 ya, Bapak pemirsa sekalian. Sekarang untuk akidahnya Ustaz sama fikihnya Ustaz. Akidah di kelas 2 ya. Akidah dan fikih di kelas 2. Kalau akidah itu kita pakai Wajibuna Nahwu Ma'amrana Allah itu kitabnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr itu Ustaz.
Kemudian di semester 2-nya itu berbicara tentang apa isinya Ustaz untuk kelas 2 itu? Iya. Kebanyakan yang ada dalamnya itu seperti makna la ilaha illallah. Lebih spesifik ya. Lebih spesifiknya. Untuk fikihnya Ustaz sampai sejauh mana yang didapat? Tadi ya kelas 1 kan sampai wudu. Berarti kelanjutannya fikih sholat. Oh, fikih sholat di kelas 2. Di kelas 2. Sampai itu saja atau ada setelahnya? Sudah sholat itu saja. Cuma sholat di kelas 2. Oke. Baik. Hadisnya berarti nambah 100 lagi. Nambah 100 lagi. Jadi target 200 ya. 200 ya. Betul. Baik, yang terakhir kelas 3 Ustaz. Alhamdulillah ini kelas 3 otomatis dia jenjang di marhalah usia yang paling tinggi. Kita targetkan itu mereka ini sudah selesai pelajarannya itu di semester 2 mau selesai Zat. Jadi kita sisakan mungkin beberapa bulan, 2 bulan untuk mereka praktek. Nah, misal contoh kayak nahwu atau sorof, mereka harus sudah selesai 2 bulan sebelum mereka keluar sehingga mereka bisa praktek. Atau mungkin bisa 3 bulan. Sudah latihan baca kitab ya, baca kitab. Di berapa bulan terakhir ya sebelum mereka ujian ya? Iya, latihan baca kitab, latihan mengi'rob. Mengi'rob, ditanya langsung oleh gurunya i'robnya apa, seperti ini. Sekaligus ujian 300 hadis itu di sini? Di situ. Di sisa-sisa bulan. Ujian terakhirnya apa gimana? Ujian akhir? Biasanya ngikut ke ujian akhir. Ujian akhir. Masuk dalam penilaian raport ya? Iya, masuk. 300 hadis. Untuk akidahnya Ustaz? Kalau akidah dia ini kitabnya makna la ilaha illallah untuk semester 1, semester 2 makna Muhammadur Rasulullah. Jadi masih akidah-akidah dasar itu Ustaz. Baik. Jadi tadi untuk kelas 2 fikihnya Kitabus Shalah, itu diselesaikan satu bab itu. Terus kelas 3-nya fikihnya masuk mana Ustaz? Kelas 3 itu fikihnya masih Kitabus Shalah Ustaz. Oh, melanjutkan. Jadi Kitabus Shalah itu kan luas. Iya, luas. Luas. Ini masih melanjutkan. Oh, lanjutnya tadi Kitabus Shalah itu diselesaikan di kelas 2 sama kelas 3. Iya, betul. Oke, berarti sampai situ ya berarti ya fikihnya ya. Fikihnya sampai situ. Ya. Untuk haji belum didapat. Belum. Baik. Nah, itu insyaallah gambaran tentang marhalah wusta yang kita miliki para jamaah sekalian. Kemudian yang mungkin perlu diketahui untuk wali santri Ustaz, apakah ada, kalau bahasa kita itu buku penghubung Ustaz antara sekolah dengan wali santri wusta ini? Kalau di sini bagaimana Ustaz? Ada buku penghubung antara kita dengan wali santri tentang perkembangan anak ini nih, anak didik itu? Iya. Baru-baru ini insya Allah akan kami adakan istilahnya itu rapot, baik itu kalau rapot yang ada di sekolah alhamdulillah sudah ada Ustaz ya, bahkan sudah lama ada. Akan kami adakan istilahnya rapot asrama. Rapot asrama. Jadi bagaimana perilaku santri itu terhadap guru, terhadap musyrif, terhadap teman, kesopanannya, kebersihannya, kedisiplinannya, itu semuanya itu masuk dalam rapot asrama tadi Ustaz. Jadi nanti orang tua bisa memonitoring santri atau anaknya melewati itu tadi, rapot yang akan kami serahkan itu. Nah, mungkin nanti ada catatan khusus santri ini dia lemah di bidang ini, atau santri ini. Oh gitu, jadi orang tuanya tahu. Jadi termonitoring dari sini. Ya, itu maksudnya seperti itu. Paling tidak kita tetap ada hubungan antara wali santri. Kalau terjadi masalah, terus bagaimana seharusnya, atau jangan ajak diskusi atau tidak itu wali santri kalau misalkan santri kita bermasalah. Gitu. Iya, alhamdulillah kita sering berdiskusi. Misal contoh ada wali santri atau santri yang bermasalah, atau mungkin santri yang perlu ada nasihat. Nah, itu terkadang kita hubungi orang tuanya, kemudian kita cari solusi bareng-bareng bersama orang tuanya, atau perlu mungkin orang tuanya datang langsung untuk menasehati. Oh gitu ya? Iya, menasehati. Oke. Biar ada yang terakhir Ustaz,
keluh kesah atau apa bahasanya, suka duka dalam mengasuh marhala wusta ini bagaimana Ustaz? Iya, seperti ini Ustaz, Ana ambil sebuah faedah itu, kita itu kadang pengennya itu instan Ustaz. Santri itu pengen pinter langsung, atau mungkin kita itu pengen santri itu langsung jadi. Betul. Dan sebagian pikiran kami sebagai pengajar itu terbesit seperti itu. Padahal tidak ada nasihat dari para ulama yang seperti itu. Ada sebuah bab itu kan, mengambil ilmu itu harus ta'anni fi akhdil ilmi bigoiril ajalah, kan gitu Ustaz. Mengambil ilmu itu dengan pelan-pelan tanpa tergesa-gesa. Betul. Jadi kita kalau mendengar nasihat para ulama ini, iya, santri itu memang harus sedikit-sedikit kita kasih ilmu. Guru itu harus sabar, sedikit-sedikit ngasih ilmu. Al ilmu qolilan, sedikit-sedikit. Ibarat kata kalau misal contoh santri kemudian kita kasih ilmu secara banyak, kita tuangkan air ke dalam wadah gitu kan, nggak mungkin bisa terisi penuh Zat. Betul. Imma itu tumpah atau imma itu jatuh gelasnya. Akan tetapi kita kasih secara beransur-ansur, setetes, lama-lama penuh. Lal jibala illa minal haso, kan gitu. Tidak akan ada sebuah gunung kecuali dari tumpukan batu kerikil. Jadi salah satu keluh kesahnya itu Zat, kadang kita tuh nggak sabar untuk mendidik santri supaya dang pintar. Nggak seperti itu ternyata. Para ulama menasehatinya bahwasanya ilmu itu sedikit-sedikit dan harus istidamatu ala tuli zaman, konsisten di atas waktu yang sangat panjang menuntut ilmu. Betul. Nah, untuk ini Zat, yang paling sulit mendidik santri itu sebabnya apa Zat? Biar kita belajar juga, maksudnya biar di luar juga tahu bahwa kalau misalkan putra putri mereka di sini itu tidak sesuai yang ditargetkan seperti tadi yang Ustadz sampaikan itu, berarti ada kendala. Ini rata-rata kendalanya di mana Ustadz? Kendalanya apa ya Ustadz ya? Apa nakalnya santri atau kurang kerjasama dengan orang tua atau bagaimana Ustadz? Kalau kita katakan kendala ya pasti ada Ustadz ya. Tapi bagi kami dan para guru-guru itu sudah hal yang lumrah seperti itu Ustadz. Misal contoh kendala santri bandel. Atau santri itu kurang mampu dalam mengikuti pelajaran. Itu kendala-kendala seperti ini menurut kami sudah semua guru pasti mengalami. Jadi ya itu tadi kembali kita tadi Ustadz, sabar, harus sabar, ya. Sabar mendidik santri-santri. Biasanya santri ini kalau udah liburan pulang lama Ustadz, masuk pahat lagi udah hilang semua ilmunya, kendor, paling tidak mereka lemah hafalannya. Mungkin paling terakhir Ustadz, tentunya kita sangat butuh kerjasama dengan para wali santri ya di rumah. Kita tutup perbincangan ini dengan nasihat Ustadz untuk wali santri supaya misi-misi gini tercapai dengan baik, karena harus ada kerjasama. Monggo Ustadz, sepatah dua kata nasihat pada wali santri. Jadi hanya sedikit yang ingin saya sampaikan ya, untuk kita sebagai para wali, para pendidik itu, bahwasanya sering-sering kita tanamkan kepada anak-anak didik kita itu, pintarnya mereka itu bukan semata-mata karena kecerdasan mereka, tapi pintarnya mereka itu adalah disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membantu dia. Karena konsep belajar ilmu syar'i itu adalah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ilmu. Allah akan mengajari dia ilmu. Jadi konsep belajar itu jangan pikiran kita itu santri kudu pinter, santri harus berpotensi, santri tidak. Tapi tanamkan kepada anak didik kita itu untuk takwa kepada Allah,
insya Allah Allah akan membukakan banyak sekali pintu kebaikan dan pintu ilmu yang dia dapatkan. Jadi tidak memandang pintar atau pintar, tidak pintar, atau mungkin cepat hafalnya atau tidak cepat hafalnya, tidak. Tapi konsep ilmu syar'i itu tadi, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari dia ilmu. Maka dari sini pula para nasihat ulama itu, nasihat para ulama itu bermunculan, Ustaz. Yeah. Dari sini pula muncul nasihat itu dari niat. Nah, niat santri. Niat santri ini kan terkadang itu salah ketika mondok. Ada yang mungkin niatnya itu untuk dapat uang saku, ada niat mondok itu supaya pintar main bola, ada niat santri mondok itu mungkin dapat gelar dan sebenarnya tidak. Tapi kita bekali santri itu, dia mondok memang benar-benar ingin memudahkan dia untuk berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak itu kisah-kisahnya, seperti kisahnya muridnya Imam Syafi'i itu, Rabi bin Sulaiman Al-Muradi itu. Itu Rabi bin Sulaiman Al-Muradi itu kan dikisahkan dia ini bodoh sekali, bodoh sekali. Sampai dikisahkan dia itu yadrusu arba'ina marrah li fa'idatin wahidah. Ya, belajar 40 kali untuk memahami satu faedah, saking bodohnya. Alhamdulillah kita kan kalau santri, ngajari santri mentok 2 kali 3 kali. Ya, hafal pasti bisa. Ini Robi ini 40 kali baru paham. Sampai Imam Syafi'i itu jenuh saking beratnya ini mengajari Robi. Dipanggillah Robi ini untuk belajar privat sama Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saking beratnya ini, beliau mengatakan apa ini? Laukanal ilmu ta'man la ut'imaka. Seandainya ilmu itu makanan, wahai Robi, aku ingin nyuapi kamu. Saking beratnya fahamnya dia. Akan tetapi Robi ini punya satu keunggulan, yaitu dia selalu bertakwa kepada Allah, dekat hubungannya dia dengan Allah. Maka lihat Robi, beliau menjadi ulama di bidang fikih. Bahkan dikisahkan itu Robi ini adalah ilmu pewarisnya Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang ingin mencari ilmunya Imam Syafi'i, dia bisa melihat di dalam diri Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Masya Allah. Nah, itulah Pak bisa sekalian nasihat yang berharga dari Ustadz Wahyu Hafidhullah. Intinya kita kerjasama untuk memumbuhkan rasa takwa kepada Allah untuk anak-anak didik kita. Insya Allah semoga itu menjadi wasilah kesuksesan dari visi misi kita bersama. Baik, kita akhiri perbincangan kita dan saya ucapkan jazakallah khairan Ustadz Wahyu sudah hadir di studio kami, dan semoga bisa diambil manfaatnya untuk semuanya. Baik, kita tutup majelisnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.